Assalamualaikum, selamat datang di Asatpedia. Semoga kamu selalu sehat. Pernah nggak kamu heran, kenapa dulu orang tua kita, atau bahkan kakek nenek kita, sering banget makan sesuatu yang pahit, bahkan rela makan daun pepaya. Padahal rasanya jelas bukan tipe makanan favorit siapapun. Menariknya, kebiasaan itu bukan tanpa alasan. Dan yang lebih menarik lagi, banyak alasannya jarang dibahas sampai sekarang. Kalau kamu perhatikan, daun pepaya itu hampir selalu muncul di cerita masa lalu. Ada yang bilang biar badan ringan, ada yang bilang biar nggak gampang sakit, ada juga yang cuma bilang, dulu mah biasa aja, dimakan juga. Tapi, apa benar hanya sekedar kebiasaan? Atau sebenarnya orang tua dulu tahu sesuatu yang sekarang justru sering kita abaikan? Di video ini, kita akan ngobrol santai tentang alasan kenapa daun pepaya sering dikonsumsi orang tua dulu. Bukan mitos, bukan klaim menyembuhkan, tapi dari sudut pandang logis, kebiasaan hidup, dan pengetahuan sederhana. Dan coba tonton sampai habis, karena di bagian akhir akan dibahas cara konsumsi yang aman, berapa banyak yang wajar, dan efek samping yang sering tidak disadari. Kalau suka konten seperti ini, boleh banget tekan tombol subscribe ya. Kita mulai dari alasan pertama. Orang tua dulu terbiasa dengan rasa pahit. Dulu, makanan pahit bukan sesuatu yang dihindari, justru dianggap sebagai bagian dari keseimbangan rasa. Daun pepaya yang pahit dipercaya membantu tubuh bangun, merangsang kerja pencernaan, dan membuat perut terasa lebih ringan setelah makan. Orang tua dulu jarang makan berlebihan, jarang minum minuman manis, dan terbiasa dengan rasa alami. Jadi, saat mereka makan daun pepaya, bukan karena enak, tapi karena tubuh terasa lebih nyaman setelahnya. Alasan kedua, pola hidup fisik yang berat. Orang tua dulu lebih banyak bergerak, bertani, berjalan kaki, bekerja fisik seharian. Daun pepaya sering dikonsumsi sebagai pendamping makanan utama, bukan menu utama. Kandungan alaminya membantu tubuh menghadapi pegal ringan, rasa capek, dan membantu pemulihan secara alami. Bukan efek instan, tapi efek bertahap, yang baru terasa kalau dikonsumsi dengan pola hidup sederhana. Alasan ketiga, dukungan untuk pencernaan. Kalau kita tarik mundur ke kebiasaan orang tua dulu, salah satu alasan paling masuk akal kenapa daun pepaya sering dikonsumsi ada hubungannya langsung dengan pencernaan. Bukan karena tren, bukan karena ikut-ikutan, tapi karena tubuh mereka merespons. Daun pepaya dikenal mengandung enzim alami, yang secara tradisional dipercaya membantu memecah makanan, terutama makanan yang berat di perut. Dan ini penting, karena dulu pola makan orang tua kita berbeda jauh dengan sekarang. Makanan mereka cenderung lebih berserat, lebih banyak hasil kebun, tapi juga sering dikombinasikan dengan lauk hewani. Setelah makan seperti itu, perut bisa terasa penuh, berat, atau tidak nyaman. Di titik inilah daun pepaya sering hadir. Bukan sebagai makanan utama, tapi sebagai pendamping. Rasa pahitnya secara alami merangsang produksi cairan pencernaan, mulai dari air liur, asam lambung, sampai enzim yang bekerja di usus. Saat cairan pencernaan bekerja lebih optimal, makanan tidak terlalu lama tertahan di perut. Proses cerna jadi lebih lancar, dan rasa begah perlahan berkurang. Itulah kenapa banyak orang tua dulu bilang, setelah makan daun pepaya, perut jadi enteng. Bukan karena kenyang berkurang, tapi karena proses cerna terasa lebih ringan. Daun pepaya juga mengandung serat alami. Serat ini membantu pergerakan usus, menjaga ritme buang air besar tetap teratur. Bukan efek instan, bukan langsung terasa dalam satu kali makan, tapi terasa kalau dikonsumsi sesekali, sebagai bagian dari pola makan sederhana. Menariknya lagi, rasa pahit justru berperan penting. Saat lidah merasakan pahit, tubuh mengirim sinyal ke sistem pencernaan untuk bersiap. Ini respons alami tubuh manusia, yang sekarang jarang kita latih karena terlalu sering mengonsumsi rasa manis dan gurih. Itulah sebabnya, orang tua dulu tidak menghindari pahit, mereka memanfaatkannya. Daun pepaya bukan untuk mengobati gangguan pencernaan berat, bukan solusi cepat,
tapi sebagai penjaga ritme, agar sistem cerna tetap bekerja sebagaimana mestinya. Dan mungkin itulah pelajaran penting yang sering kita lewatkan hari ini. Alasan keempat. Kebiasaan menjaga tubuh bukan mengobati. Kalau kita perhatikan cara berpikir orang tua dulu, mereka jarang menunggu tubuh benar-benar sakit baru melakukan sesuatu. Yang dilakukan justru sebaliknya, menjaga tubuh sejak awal. Dan disinilah peran daun pepaya mulai terasa masuk akal. Daun pepaya tidak dikonsumsi saat tubuh sudah tumbang, tidak diminum saat demam tinggi, tidak dijadikan andalan saat sakit berat. Daun pepaya hadir di fase yang lebih halus, saat badan mulai terasa tidak enak, saat tenaga terasa menurun, saat perut terasa kurang nyaman, atau saat tubuh seperti memberi sinyal kecil. Orang tua dulu sangat peka dengan sinyal tubuh. Sedikit capek, mereka istirahat. Sedikit tidak enak badan, mereka mengatur makan. Bukan menunggu parah. Daun pepaya dengan rasa pahitnya dipandang sebagai bagian dari penjaga keseimbangan tubuh. Rasa pahit itu dipercaya membantu tubuh kembali ke ritme alaminya. Bukan memaksa tubuh bekerja, tapi mendukung proses yang sudah ada. Itu sebabnya daun pepaya dikonsumsi dalam jumlah kecil, tidak setiap hari, dan tidak dalam kondisi darurat. Hanya sesekali, sebagai pengingat. Pengingat bahwa tubuh perlu dijaga, bukan diperas. Orang tua dulu tidak mengenal istilah detox instan. Tidak ada konsep minum ini langsung sembuh. Yang ada hanyalah kebiasaan sederhana. Makan teratur, bergerak cukup, dan sesekali mengonsumsi bahan alami untuk membantu tubuh tetap seimbang. Daun pepaya bukan dianggap obat, tidak ditempatkan sebagai penyembuh, tapi sebagai pendamping gaya hidup. Pendamping yang pahit, tapi jujur. Dan mungkin di zaman serba cepat seperti sekarang, cara berpikir inilah yang pelan-pelan kita tinggalkan. Alasan kelima, akses bahan alami yang mudah. Dulu, tidak semua orang punya akses obat atau suplemen. Pepaya tumbuh di halaman, daunnya mudah dipetik, tidak perlu biaya. Jadi daun pepaya jadi pilihan logis, mudah, murah, dan sudah dikenal turun-temurun. Sampai di sini, kamu mungkin mulai paham kenapa orang tua dulu tidak alergi dengan rasa pahit. Kalau kamu merasa pembahasan seperti ini jarang dibahas dan ingin konten edukasi ringan tapi masuk akal, kamu bisa subscribe supaya nggak ketinggalan topik-topik sederhana yang sering kita anggap sepele. Mungkin sekarang kita hidup di zaman serba praktis, makanan serba manis, serba cepat. Tapi kebiasaan orang tua dulu mengajarkan satu hal penting. Tubuh tidak selalu butuh yang enak. Kadang, tubuh butuh yang seimbang. Daun pepaya dengan segala pahitnya menjadi simbol cara hidup lama yang pelan, sederhana, dan lebih mendengar sinyal tubuh. Cara konsumsi yang aman. Daun pepaya sebaiknya direbus terlebih dulu. Dikonsumsi sebagai lauk pendamping, bukan diminum mentah dalam jumlah besar. Bisa ditumis, direbus, atau dijadikan lalapan setelah direbus. Berapa banyak yang wajar? 1-2 kali seminggu sudah cukup. 1 porsi kecil per konsumsi. Tidak dianjurkan setiap hari dalam jangka panjang. Ingat, ini pendukung, bukan kebutuhan harian. Efek samping yang perlu diperhatikan. Bisa memicu mual jika dikonsumsi berlebihan. Tidak dianjurkan untuk ibu hamil. Bisa mengiritasi lambung sensitif. Rasa pahit berlebihan bisa menurunkan nafsu makan. Kalau tubuh terasa tidak nyaman, sebaiknya dihentikan. Jadi sekarang kamu tahu, kenapa daun pepaya sering dikonsumsi orang tua dulu? Bukan karena mitos, tapi karena kebiasaan hidup yang lebih dekat dengan tubuh. Kalau menurut kamu pembahasan seperti ini penting, tinggalkan komentar dan share ke orang terdekatmu. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum.